Kalau bersabar dari gangguan, itu juga ada tingkatannya. Yang pertama memendam amarah dulu. Yang kedua memaafkan. Memendam amarah itu sudah sabar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tingkat keduanya memaafkan. Tingkat ketiganya berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Itu puncaknya di sini kan. Itu tingkatan-tingkatan sabar. Imam Junaid al-Baghdadi dia mengatakan kalau Allah itu merahmati hambanya, maka hamba itu akan terus naik kedudukan demi kedudukan di sisi Allah SWT. Nah, setiap dia mendapatkan kenikmatan spiritual, kasyaf dan fatah, karena di setiap makom itu ada fatah, ada kasyaf itu, dia mendengar panggilan ilahi di belakangmu ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Sebelum kita membahas tentang nafsu, Habib, walaupun di sini pembahasannya nafsu terlebih dahulu, tapi saya ingin meloncat ke paragraf selanjutnya. Ada kaitannya dengan sabar juga, Habib. Jadi Imam Al-Haddad itu walaupun di sini secara tidak langsung membahas tentang tingkatan-tingkatan sabar, itu apakah kalimat ini juga mengandung makna dari tingkatan sabar? Misalkan qad alimta anna as-sabra 'anil ma'asi wasyahwati wa 'ala mulazamati ta'ati wa huwal musawwilu ila kulli khairin wa muballighu ila kulli maqamin syarifin wa halin munif. Jadi apakah kalimat ini itu mengindikasikan ada tingkatan-tingkatan sabar, Habib? Ya, jadi sebetulnya sabar itu ada tingkatannya. Sabar itu ada tingkatan. Tapi dalam paragraf ini dia tidak menjelaskan tingkatan sabar. Tapi dia menjelaskan satu paket kesabaran. Orang itu bisa disebut sabar di dalam perjalanan menuju Allah ketika sabarnya itu sabar terhadap satu paket. Apa sabarnya itu? Pertama, anil ma'asi. Dari maksiat. Maksiat itu hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Bersabar menahan diri kita dari hal-hal yang diharamkan Allah. Yang kedua, wasyahawat. Bersabar dari syahwat. Kalau syahwat itu tidak selalu melulu maksiat kan. Jadi ada berlebih-lebihan dalam berbicara, berlebih-lebihan dalam makan, dalam tidur, dan hal yang semacam itu. Yang ketiga, wa ala mulazamati ta'at. Bersabar dalam melazimi perbuatan taat. Jadi kebaikan juga harus disadari, dilambari oleh kesabaran. Perbuatan taat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Sebetulnya ada satu lagi nih, tapi sepertinya nanti akan ditinggalkan yang satu lagi itu di bab berikutnya mungkin ya. Nah, itu bersabar dari ujian. Ujian kehidupan. Gitu ya. Ujian kehidupan itu kan ada sabar dari kematian, dari musibah. Plus termasuk ujian kehidupan itu dari gangguan makhluk. Itu satu paket. Nah, siapa yang bisa bersabar? Orang yang disebut bersabar, ya dia bisa bersabar dari hal-hal ini. Kalau salah satu dari hal ini dia tinggalkan, ya tidak sempurna kesabarannya. Tidak akan sempurna kesabaran. Nah, kalau satu paket ini dia kerjakan, ya ini al-musil ila kulli khairin. Dia pasti akan mendapatkan segala kebaikan. Wal muballigh ila kulli maqamin syarifin. Dia akan mendapatkan ini mahkom itu ya. Nah, ini tadi yang baru kita bahas ya. Wahalin munif, dua-dua disebut mahkom dan hal kondisi. Ya, itu juga mengingatkan saya ketika kalau nggak salah pernah membaca ungkapannya Abid Dunya. Itu Ibnu Abid Dunya, dia mengutip ungkapan Imam Ali, membagi sabar itu menjadi 3 hal. Yang pertama adalah as-sabru 'alal musibah. Jadi kita bersabar ketika didera beragam musibah. Kemudian as-sabru 'ala ta'at, sabar saat kita menjalankan ketaatan amal baik dan sebagainya. Yang ketiga adalah as-sabru 'anil ma'siyah, sabar terhadap kemaksiatan. Nah, selanjutnya Habib, sebentar, saya tambahkan. Nah, itu yang dimaksud satu paket tadi. Satu paket kesabaran. Itu bukan tingkatan. Paket itu. Satu paket kesabaran. Orang disebut sabar setelah melaksanakan 3 hal itu. Kalau tingkatannya, umpamanya dalam ketaatan, sabar dalam perbuatan taat.
tingkatan pertama sabar dalam ketaatan itu menjalankan ketaatan yang sifatnya wajib. Yang kedua yang sifatnya sunnah. Baik ketaatan yang berkaitan dengan ibadah mahdhah juga ibadah muamalah. Seperti umpamanya infak atau sedekah. Pertama yang harus lebih dia prioritaskan adalah zakat. Ya. Bagaimana orang infak sunnah tapi zakatnya yang wajib ditinggalkan. Begitu juga sholat. Sholat yang fardu dulu, baru sholat sunnah. Bersabar menjalankan sholat fardu. Nah, begitu juga bersabar dari maksiat. Maksiat itu bisa juga hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada dua, ada yang haram, ada yang makruh. Orang harus bersabar dulu dari meninggalkan hal-hal yang diharamkan Allah, baru kemudian tingkat berikutnya makruh, baru kemudian bersabar dari syahwat. Berlebih-lebihan dalam syahwat. Berlebih-lebihan dalam syahwat itu pun ada tingkatannya. Ada tingkatannya. Itu dijelaskan panjang lebar oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Satu lagi, kalau bersabar dari gangguan, itu juga ada tingkatannya. Yang pertama memendam amarah dulu. Yang kedua memaafkan. Memendam amarah itu sudah sabar. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tingkat keduanya memaafkan. Tingkat ketiganya berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Itu puncaknya di sini kan. Itu tingkatan-tingkatan sabar. Iya, jadi ternyata luas gitu ya. Lah, ini masih kaitannya saya tertarik ke pembahasan sabar. Itu kan di paragraf pertama itu adalah ada dalam perjalanan akhir spiritual itu adalah wa akhiruha, setelah dibahas wa awwaluha ta'abun wa nasabun wa akhiruha fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab. Dan akhirnya itu adalah mendapatkan futuh, penyingkapan, kashfun, penyingkapan spiritual. Nah, saat sang salik ini sudah seorang murid sudah mendapatkan kasyaf, penyingkapan spiritual, keindahan-keindahan Tuhan dalam beragam wujud ya di semesta ini. Bagaimana sabarnya, Habib? Apakah dia tidak boleh menceritakan pengalaman itu sehingga dia harus sabar, tidak mengumbar pengalaman spiritual, atau bagaimana, Habib? Apa di situ ada sabar juga, Habib? Pasti ada sabar. Karena kita itu menuju zat yang tak terbatas, maka kesabaran itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya gitu ya. Jadi setiap orang itu sabar di makomnya masing-masing. Kalau untuk pemula seperti kita kan sabar untuk menundukkan tabiat yang tidak baik di dalam diri kita. Nah, bahkan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh itu dia mengatakan sabar setelah nafsu itu tunduk itu lebih susah daripada sabar ketika nafsu itu belum tunduk. Mengapa demikian? Sebab sabar ketika nafsu kita belum tunduk itu musuh kita jelas. Yang harus kita sabari itu kita jelas. Terus jumlahnya juga jelas. Karena musuhnya itu kelihatan gitu ya, sifat-sifat itu kan. Walaupun kan ada yang keburukan yang lahir, ada keburukan yang batin. Yang batin pun kan bisa difahami. Benar. Tapi kalau setelah nafsu tunduk, hamba itu sabar dari sesuatu yang tidak jelas. Yang tidak jelas itu, ya dia harus bersabar untuk tidak tertipu oleh makom yang dia singgahi itu. Atau kedudukan yang dia singgahi itu. Karena di setiap tingkatan itu kan ada tipuan-tipuan yang bisa menghentikan perjalanan seorang hamba untuk mendapat sesuatu yang lebih dari Allah. Nah, tipuan-tipuan itu yang dia harus bersabar untuk tidak berpaling, kecuali sabarnya orang yang sudah nafsunya tunduk, sabar mereka adalah menghilangkan keberpalingan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih susah itu. Karena di setiap tingkatan itu ada hal-hal yang memalingkan seseorang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keberpalingannya itu beda-beda. Kita mungkin tidak memahami. Sampai orang-orang yang sudah mencapai Allah pun
orang-orang yang sudah mencapai Allah, dia itu masih tetap bersabar untuk tidak berhenti. Untuk tidak berhenti. Seperti yang disebutkan itu di antara ucapan-ucapan beberapa ulama, kalau tidak salah Imam Junaid al-Baghdadi itu, dia mengatakan kalau Allah itu merahmati hambanya, maka hamba itu akan terus naik kedudukan demi kedudukan di sisi Allah SWT. Nah, setiap dia mendapatkan kenikmatan spiritual, kasyaf, dan fatah, karena di setiap makom itu ada fatah, ada kasyaf itu, dia mendengar panggilan ilahi, di belakangmu ada sesuatu yang lebih besar dari ini. Jadi tak berujung ini. Iya. Makanya sabar itu salah satu sifat Allah juga, as-sabur gitu. Betul. Jadi kita ini bersabar juga mengaktualkan supaya kita mengamalkan sifat Allah. At-takhalluq bi akhlaqillah itu. Salah senang sabar. Nah, itu yang disebut tadi sabar satu paket itu. Jadi sabar itu, sebab kadang-kadang orang itu kalau dengar kalimat sabar itu sabar dari gangguan orang, padahal bukan itu bukan aja. Hanya itu. Nah, saya kira ini pembahasan penting banget. Sabar ini walaupun terkadang secara lisan ini mudah diungkap, dijelaskan, tapi secara amalia ini susahnya, letih. Betul. Sehingga siapa yang berhasil bersabar itu dia akan mereguk cinta ilahi. Dan orang yang bersabar itulah mujahid Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Itu sabar sama syukur. Anak dan hana. Mujahadah dulu, nanti akan ada hidayah, hadiah dari Allah SWT.